Kalau di atas sudah penuh, di sini masih kosong. Sebelah. Kita ada di basicnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang masih berada di belakang dan di depannya masih kosong untuk bisa mengisi soft yang terdepan, sehingga pada jamaah yang datang belakang bisa mengisi soft yang di depannya. Baik, sebelum mulai acara sholat kita pada pagi hari ini, beberapa informasi akan kami sampaikan untuk jamaah yang berada di belakang dan yang masih kosong dapat mengisi soft yang terdepan. Kemudian untuk alas kaki dapat diletakkan di dekat jamaah sekalian. Berikutnya untuk alat komunikasi selama pelaksanaan ibadah sholat id berlangsung harap dinonaktifkan atau mode silent, sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah sholat id pada pagi hari ini. Yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria, Slovenia dan Organisasi Persekutuan Bangsa-Bangsa, Bapak Danos Ibadah Gusman, Bapak DCM, Bapak Kio Tangla, dan Ibu pejabat dan seluruh staf TNI yang menghormati pelaksanaan imam dan khotib sholat id Ustadz Nabi Ahmad Zunisa, kemudian seluruh jamaah sholat id rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa aslahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat kemudian hadir pada pagi hari ini atas nikmat Allah Ta'ala, diberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama kumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas tauladan beliau. Kemudian kita hingga pada hari ini dapat merasakan nikmatnya iman. Kemudian izin saya menyampaikan agenda pada
pagi hari ini insya Allah nanti akan disampaikan rapat kegiatan Ramadan oleh Ketua Panitia Ramadan Wapena 1446 Hijriah oleh Ustaz Imam. Kemudian pelaksanaan sholat Id insya Allah akan dipimpin oleh Imam Besar Wapena Ustaz Andi Ahmad Judirsah dengan Bilal Ustaz Imam. Kemudian nanti penjelasan tata cara sholat insya Allah akan juga disampaikan oleh Ustaz Andi Ahmad Judirsah sebelum dilaksanakannya sholat. Kemudian setelah agenda sholat Id berjamaah, kita akan melaksanakan halal bihalal dan ramah tanah. Kemudian agenda berikutnya kita akan mendengarkan laporan kegiatan Ramadan oleh Ustaz Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak DCM yang sudah hadir bersama kita, Bapak Aki Alfiano Tamala beserta Ibu dan keluarga, pejabat dan pegawai serta keluarga besar KBRI, Imam dan khotib sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, yakni Al-Ustaz Andi Ahmad Judirsah. Terima kasih Ustaz beserta keluarga. Kemudian pengurus, Dewan Penasihat, Dewan Musyawarah, Panitia Ramadan, seluruh warga pengajian Austria atau Wapena, serta seluruh jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita panjatkan, karena pada pagi hari ini alhamdulillah tanggal 30 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Syawal 1446 Hijriah, kita dapat berkumpul bermuajahah untuk melaksanakan salah satu sidang dalam agama Islam, yakni sholat Idul Fitri. Selawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mohon perkenanan jamaah dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk menyampaikan salam dan ucapan selamat Idul Fitri kepada para jamaah, serta permohonan maaf dari Ketua Wapena Ustadz Wisnu Arfian yang pada hari ini sedang menjalankan tugas menerima undangan khotib Idul Fitri di Zagreb. Yang kedua, panitia senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan sehingga kami dapat memeriahkan dan menyemarakkan Ramadan di Austria melalui sajian serabi manis atau semarak Ramadan Bina Iman Islam Wapena yang telah dilaksanakan kurang lebih sebulan terakhir. Diawali dengan agenda Tarhib Ramadan pada tanggal 23 Februari yang diisi oleh Ustadz Andi Judirsah. Kemudian agenda penetapan atau Ikhbar Ramadan dan juga 1 Syawal pada tanggal 26 Februari. Yang ketiga, kajian Ramadan Wapena dilaksanakan sebelum kajian berbuka puasa bersama, kemudian dilanjutkan dengan salat maghrib, salat isya berjamaah hingga salat tarawih berjamaah. Pelaksanaan agenda Ramadan dikonsentrasikan di Masjid As-Salam, kemudian juga di KBRI Wina, serta 1 kali di rumah jamaah di Gras bertepatan di Wahnung Masdani. Terima kasih atas semua pihak yang sudah menjalankan agenda Ramadan. Kemudian salah satu sesi buka bersama di KBRI, yaitu pada tanggal 22 Maret 2025 dilaksanakan dalam format ramah tamah bersama duta besar atau perwakilan duta besar negara sahabat dari Malaysia, Pakistan, Bangladesh, dan Saudi Arabia, serta perwakilan dari IGGO, NGO, serta akademisi dari Universitas Wien Austria. Agenda kelima yang dilaksanakan ialah tadarus dan juga tadabur bersama ibu-ibu Wapena. Yang keenam, pengumpulan dana operasional serta agenda Ramadan serta zakat infak sedekah Wapena. Yang ketujuh, iktikaf 10 malam akhir Ramadan yang alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Tadi malam kami juga melaksanakan agenda takbiran online. Dan yang terakhir, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian para jamaah sekalian, informasi dan dokumentasi kegiatan tersebut dapat diakses melalui website, Facebook, Instagram, dan YouTube Wapena. Panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yang membantu kami memberikan dan memfasilitasi jamaah selama Ramadan, antara lain kepada seluruh donatur,
pengurus Dewan Musyawarah Wapena, kemudian kepada KBRI Wina, kemudian panitia Ramadan, kemudian juga para asatid pemateri internal yang sudah mengisi kajian, ataupun juga terkhusus kepada Ustadz Abbas Mansur Tamam dari Human Initiative yang hadir ke Austria selama sepekan, serta para jamaah sekalian yang telah mensukseskan agenda-agenda Wapena selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak, Ibu, saudara-saudari semua dengan banyaknya keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga ingin menyampaikan laporan pemasukan dan penyaluran yang dihimpun oleh Bendahara Wapena, antara lain infak untuk kegiatan Ramadan sebesar 1.669 euro, zakat fitrah sebanyak 1.250 euro, zakat mal sebanyak 711 euro, fidyah sebanyak 630 euro, serta dana operasional masjid sebesar 405 euro. Penyaluran zakat dan fidyah ke Indonesia bekerja sama dengan Human Initiative. Semoga Allah meridhoi niat-niat baik kita semua. Semoga apa yang kita laksanakan selama sebulan ini mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengingatkan kepada seluruh jamaah bahwa panitia Ramadan Wapena telah menutup pembayaran penyaluran zakat fitrah sejak 28 Maret 2025. Namun bagi jamaah yang belum membayar zakat fitrah, kewajiban kami mengingatkan bahwasanya masih bisa membayar zakat fitrah sampai sore hari ini melalui lembaga atau masjid-masjid yang masih menerima, namun tidak melalui Wapena. Keempat, Wapena insya Allah akan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan lain selepas bulan Ramadan. Jamaah dapat mengikuti informasi terkini melalui kanal media sosial Wapena maupun komunitas WhatsApp. Selain itu, masukan dari jamaah sekalian atas seluruh agenda Wapena ke depan tentu akan sangat bermanfaat dan akan kami nanti. Kemudian, panitia dengan setulus hati memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penyelenggaraan kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Tidak lupa sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan dukungan dari para jamaah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, serta senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita selepas Ramadan, hingga insya Allah dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada jamaah yang saat ini sedang sakit, serta mengampunkan dosa serta mengangkat derajat lewat ujian tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati jemaah yang telah wafat mendahului kita. Ala hazinnya wala kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan dan dimohon kami meminta sekali lagi maaf atas kekhilafan yang terjadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pengumuman tata cara pelaksanaan sholat Id dan langsung akan dimulai oleh Ustadz Andi Junior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menunaikan salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sunnah muakkadah dengan 7 takbir di awal di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Jadi takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah atau istiftah, kemudian setelah itu 7 takbir. Di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu imam akan bacakan Al-Fatihah dan surah, kemudian rukuk dan selanjutnya. Rakaat kedua takbiratul qiyam, naik ke atas, kemudian setelah itu ditambah dengan 5 takbir. Di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jelas, insyaallah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. As-shalah, as-shalah,
as-shalah. Sallu sunnatal idil fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Istawu wa'tadilu istaqimu sufufakum wa tarasu wa suddul khalal. Tolong dirapatkan barisan. Masih bisa satu di depan, insyaallah. Ibu-ibu tolong dirapatkan. Jamaah di belakang cukup tepat? Cukup tepat? Insyaallah. Oh, iya. Oh, iya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmal idil fitri wa yawmas surur wa yawmal maghfur. Ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siyam. Idza ta'idal khatibu ala mimbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. اتقوا الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah hadirin salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dengan sedikit cahaya yang redup dan sedikit hujan serta alunan takbir membelah langit yang tinggi mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih menyaksikan wajah-wajah yang berseri dan bersih setelah 1 bulan berpuasa karena Allah tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran. Kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan. Teriring kalimat doa, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alallahu minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitri dan terjamin serta masuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu pagi ini kita merayakan Idul Fitri. Di tanah air kita yang jauh di sana di Indonesia, insya Allah akan diadakan besok pagi insya Allah.
Di Mesir insya Allah akan diadakan besok pagi. Di Suriah akan diadakan besok pagi. Di Saudi Arabia akan diadakan pagi ini. Insya Allah juga di segenap negara di Eropa. Di pagi ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati yang haus akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan sejati. Bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan diri jiwa-jiwa yang suci. Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri adalah momentum menguatkan tekad baja menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud dalam damai di hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi terus menyala dalam setiap langkah kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Untuk mewujudkan kesucian diri ini, ada dua hal yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati dan sukma. Pertama adalah penguatan dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Jika dua hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Dilanjutkan dengan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Infak baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 134. Dari ayat ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita diingatkan cara untuk menyucikan jiwa. Langkah pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan Ali Imran ayat 133. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang Ia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunannya telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang kukuh, iman dan takwa juga terus kita semai untuk memastikan ibadah kita senantiasa utuh. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa masa lalunya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Langkah kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat surat Ali Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial,
menguatkan ibadah sosial dengan sedekah, infak, dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud taat kepada Allah Sang Pemberi Nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali untuk akan mengurangi harta kita. Sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakatul fitr atau zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk menyucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalamnya. Semua bukan milik kita dan tidak akan dibawa saat kita meninggalkan dunia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sungguhnya semua yang ada di bumi, di langit dan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Dalam surat Ali Imran 134, Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amanah kita dan suka memaafkan kesalahan, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat puasa kita diwajibkan mengendalikan nafsu amanah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari yang fitri ini kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Maka mari semua itu kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahim untuk mengikat hati kita sesama penuh kedamaian. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik bagi kita. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa selanjutnya. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa, atas segala kesalahan yang pernah kita buat pada sesama. Terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah harta yang harus kita jaga bersama. Mereka adalah harta yang harus kita jaga. Mereka yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah. Fisik mereka pun semakin lemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh dengan berkah. Cium tangan mereka. Peluk erat tubuhnya jika bisa. Jika berjauhan, telepon atau video call mereka. Minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, sesukses apapun kiprah kita di dunia, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Mereka yang telah menjadikan kita mampu meraih ini semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah atau dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Dalam kitab Tafsir Marah Labid, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan berbakti pada kedua orang tua. Beliau mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka. Sehingga sebagai anak kita wajib membalas kebaikan mereka. Meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan
dalam hidup kita. Berbakti ini tidak hanya saat mereka hidup di dunia. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahi makamnya, berdoalah pada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untayan doa bapak-bapak ibu sekalian, untayan doa untuk bapak, untuk orang tua kita, dan kebaikan para penerusnya yang mereka nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami akhiri, mari kita sejenak bayangkan, saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, seperti di tanah Palestina, di tanah Gaza dan Palestina, di mana anak-anak di sana tidak memiliki makanan minuman, untuk berbuka puasa. Bayangkan sejenak, Bapak Ibu sekalian, atau di Libanon, atau di Myanmar, di Burma, kejadian gempa bumi sebelumnya, di mana terjadi konflik dan minoritas Muslim mengalami ketidakmudahan dalam hidupnya, mengalami persekusi dan lain sebagainya. Bangsa Uighur di Cina saat ini, mereka mungkin tidak merayakan Idul Fitri sebahagia dan sehikmat yang kita sedang lakukan. Maka sudah selayaknya lah kita selalu mendoakan mereka, memberikan donasi kita, Bapak Ibu sekalian, berikan donasi terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang tidak memiliki atap, tidak memiliki rumah, tidak memiliki pakaian, mungkin tidak memiliki makanan, sebagaimana di Palestina, di Burma, di Myanmar, dan di tempat-tempat lainnya. Kita memberikan donasi kita dan memikirkan akan hak kemerdekaan sebagai suatu yang asasi bagi individu maupun sebagai suatu bangsa. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, khutbah Idul Fitri kali ini, semoga kita bisa resapi dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa mempertahankan kesucian kita di hari Raya Idul Fitri sebagai bayi yang terlahir kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ya Allah yang maha mendengar, segala puji hanya untuk Engkau ya Allah. Hanya kepadamu kami berdoa, meminta tolong, berharap dan menyandarkan semua keinginan kami. Ya Allah Tuhan semesta alam, sampaikan salawat kami kepada kasih-Mu, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu masih kecil. Amin. Ya Muqallibal Qulub, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati kami, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah hati kami istiqomah di jalan-Mu. Jangan Engkau bengkokkan hati kami setelah Engkau beri kami petunjuk di bulan Ramadan yang lalu ya Allah. Ya Allah yang Maha Mulia, terimalah ibadah puasa kami, terimalah sholat tarawih dan tahajud kami, terimalah sedekah dan zakat kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, terimalah seluruh ibadah kami di bulan-Mu yang mulia, bulan Ramadan. Ya Allah yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi, yang Maha mengetahui segala aib dan maksiat. Hidup kami penuh dengan dosa ya Allah. Ampunilah dosa dan kealapan kami di masa lalu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya Allah yang Maha menyatukan, satukan hati-hati kami dalam persaudaraan yang teguh dan ketaatan kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari perpecahan yang dapat mengecilkan dan menghancurkan kami. Ya Allah yang Maha memberi kekuatan, berikanlah kami kekuatan untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kami sakiti. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kami kelapangan dan kebesaran hati untuk memaafkan siapa saja yang pernah bersalah pada kami, baik mereka meminta maaf atau tidak.
Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, ridho dan surgamu, serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya. Dan kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka-Mu, serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Eid mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alallahu minal 'alidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelaksanaan ibadah sholat Id sudah selesai. Tapi pada para jamaah sekalian dihimbau untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena agenda berikutnya selepas sholat Id adalah kemudian ada pertama hal bihalal. Yang pertama nanti akan disampaikan sambutan oleh Bapak Duta Besar POWI Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kue dari KPIH kepada Wabena, kemudian disampaikan oleh Dr. Yayang kepada Ustaz Hasan. Untuk jamaah sekalian, mohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena kita akan melaksanakan halal bihalal pertama nanti akan terlaksana di ruang utama Kedutaan Republik Indonesia. Ya, nanti posisinya akan menghadap ke arah sebaliknya sama kalian. Untuk jamaah untuk diharapkan untuk tetap duduk saja, karena pelaksanaan penyerahan kue ada di bagian belakang. Untuk tidak berdiri. For all jamaah, so please still sit down, because after this we have some ceremony from our MC. Please, to all jamaah, please still sit down. We have still have some ceremony together with MC. Für die Leute, also für die Brüder und Schwestern, bitte bleiben Sie sitzen, und wir haben noch ein paar Programme und bitte sitzen bleiben, und danach dann können wir uns alle Silaturahim machen und ja, also mit unter anderem, und bitte jetzt sitzen bleiben, ja? Und auf die Richtung dorthin sehen, ja? auf die Richtung da. Dankeschön. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu
berikutnya ini akan kemudian kita sampaikan dari Bapak Duta Besar dan Bidang Asia Bapak Tumbas Jumlah Islam. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, saya atas nama KBRI dan PTRI Wina mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan tentunya saya pribadi dan seluruh staf KBRI memohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudara sekalian, kita senang sekali bahwa pada hari yang khusus ini, hari kemenangan, kita baru saja menyelesaikan sholat Idul Fitri dengan lancar. Dan terus terang, tadi malam saya merasa dikduk karena lihat cuaca yang tidak bersahabat pada hari ini, tapi cuaca yang cukup sejuk ini ternyata dapat menyejukkan hati kita dalam memperingati hari kemenangan ini. Hari ini berbeda dengan tahun yang lalu, kita merayakannya persis jatuh di hari Minggu, dan kita dengan teman-teman Wapena dan teman-teman dari KBRI memperhatikan secara khusus karena ini hari Minggu, maka tentu kita tidak bisa seleluasa seperti tahun-tahun lalu, karena kita memiliki tetangga kanan kiri yang selalu kalau kita ada keramaian itu selalu, ya bukan komplain, tapi setidak-tidaknya mereka mengatakan jangan terlalu berisik ya. Nah, khusus di hari Minggu ini memang kita tidak seleluasa tahun yang lalu, sehingga beberapa ruangan juga tidak bisa kita buka karena kita tidak mengharapkan anak-anak bermain di halaman, sehingga karena ruangannya sangat kecil, kita memanfaatkan ruangan ini untuk sekedarnya menyambut Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Tapi syukur alhamdulillah, saya melihat dari atas ke bawah suasananya cukup kusuk, cukup tenang, cukup sejuk, dan kita berharap tentunya tetangga-tetangga kita juga merasakan suasana kusuk yang kita lakukan pada hari ini. Yang kedua, saya senang sekali karena hari Minggu justru memberi berkah yang plus. Apa itu berkah yang plus? Saya mendengar bahwa terdaftar juga teman-teman yang datang dari Piro. Luar biasa. Ada di sini yang dari Piro? Luar biasa. Selamat datang. Selamat datang ke KBRI. Kedatangan Anda tentu tidak sia-sia. Walaupun sudah jauh, Anda bisa bersama dengan kami. Juga dari Salzburg, dari Linz, dari Baden, dan hampir dari seluruh kota di Austria ini. Dan ini yang juga kami pertimbangkan pada waktu itu, pasti kalau hari Minggu teman-teman dari luar kota pasti datang. Nah, oleh sebab itu kita manfaatkanlah hari yang bahagia ini untuk saling bersilaturahmi. Karena seperti saya sampaikan dalam beberapa kesempatan hari raya yang lalu, bahwa forum sholat id, forum hari kemenangan juga kita memanfaatkan untuk hari kemenangan, bersilaturahmi satu sama lain. Yang dulu tidak pernah kenal bisa kenal, yang dulu jauh jaraknya bisa lebih dekat, yang dulu saling dingin hubungannya bisa semakin hangat, gitu ya. Dan tentunya kita tidak berharap yang sudah hangat kembali dingin, ya. Nah, oleh sebab itu kita manfaatkan suasana khusus ini, suasana hari kemenangan ini sebagai hari silaturahmi bersama. Terima kasih Wapena dan panitia yang telah berjibaku sampai malam, karena di Wisma juga jam 2 pagi masih bekerja. Bahkan sekarang juga masih bekerja hanya untuk bisa menyediakan ala kadarnya buat kita. Dan mohon maaf, kami dari KBRI kami tidak bisa menyajikan seperti tahun lalu dalam bentuk meja prasmanan, karena itu tidak mungkin.
Kalau ada meja prasmanan mungkin akan chaotic ruangan ini. Jadi kami hanya menyediakan dalam bentuk nasi kotak. Tapi yakinlah, sekalipun itu nasi kotak, itu rasanya lezatnya lebih lezat dari kalau prasmanan. Nah, kami juga menghimbau kepada teman-teman yang ingin tetap bersilaturahmi di sini, silakan manfaatkan ruangan ini. Tapi kalau boleh tidak bergerombolan di luar, tapi lebih arah ke ruangan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kakak Ia di sini yang diwakili Dr. Yayam dan Ibu Delta. Senang sekali bahwa hubungan antara Wapena dengan Kakak Ia itu sangat harmonis, baik Natal maupun dalam suasana Lebaran, saling memberi roti tart, gitu ya. Dan sekalipun roti tart ini tidak sebesar untuk konsumsi kita, tapi yakinlah ini cukup untuk semua kita makan. Karena nggak semua mau makan coklat karena kolesterol. Baik, terima kasih kembali. Semoga hari raya ini dapat menjadi berkah bagi kita dan yang kembali ke kotanya masing-masing juga kembali dengan selamat. Dan salam untuk warga negara Indonesia yang berada di sana, dan sampaikan ucapan selamat Lebaran dan mohon maaf lahir batin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin belum kita jawab pertanyaan, kita foto terlebih dulu. Oh my god. Terima kasih. Mungkin langsung menggunakan dua dan pada dari perwakilan Wapena. Ini merupakan untuk tradisi yang sudah berjalan lama dari Baik, terima kasih kepada yang kami ucapkan terima kasih lagi kepada rekan-rekan dari KKIA yang pagi-pagi datang menyampaikan keundangan. Selanjutnya mungkin boleh kepada Pak DCM. Ya, Ya, demikian adalah rangkaian acara kue dari Kerajaan Kepada Wapena. Pada berikutnya dengan lanjut sama kami akan dimulai oleh Pak Sarwar terlebih dahulu, kemudian lanjut dengan beliau. Gimana Bapak bisa berdiri dan akan nanti bergiliran untuk bersama-sama. Acara salaman mungkin akan dimulai oleh Ustadz Andi Judirsa, kemudian dilanjutkan oleh jamaah laki-laki lainnya. Kemudian kami harap ada buat meningkat seperti es ya Bapak Ibu untuk kami semua, jadi tidak ada penumpukan di satu titik. Kemudian nanti dilanjutkan oleh jamaah perempuan. Untuk keluarnya lewat nanti ada panitia yang akan memandu. Terima kasih.
Para jemaah sekalian, jika kemudian sudah selesai bersalaman dengan Bapak Bangsa, bisa kemudian ke arah basement, di bawah ada snack yang bisa kemudian dinikmati. Sekali lagi para jemaah yang sudah selesai bersalaman dan ingin menikmati hidangan snack ada di basement. Terima kasih. Makan dulu kita.